Lantas kalau mereka ulil amri ini bermaksiat, kalau tadi kan memerintahkan berbuat maksiat, maka kita nggak boleh mengikuti. Lantas bagaimana kalau ulil amri itu bermaksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 dan memasuki hadis ke-51. Baik, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Hadis ke-51 tentang kesabaran. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Apa yang diperingatkan? Bahwa setelah peninggalan beliau nanti, maka akan ada orang yang satu mementingkan terhadap diri sendiri. Perhatikan kalimat ini, padahal Rasul menyampaikan 14 abad yang lalu. Sampai hari ini hadis ini sangat relevan, sangat tepat, padahal kita jarak dari beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh 1400 tahun yang lalu. Kenapa ini bisa terjadi? Berarti Rasulullah mempunyai keistimewaan. Beliau adalah orang yang Allah tabaraka wa ta'ala pilih sebagai utusannya yang tidak menyampaikan terkecuali berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Kemudian peringatan Rasul yang kedua,
setelah peninggalannya nanti ada beberapa perkara syariat yang kalian ingkari. Kalian di sini siapa? Kaum muslimin. Lihat betapa banyak kaum muslimin yang mengingkari. Di antaranya yang sangat lebih banyak lagi, hati-hati ini kaum wanita, ini banyak yang dengan sadar atau tidak, wallahu alam, semoga ini tidak dengan kesadaran sehingga tidak mendapatkan dosa. Quran surat 4 ayat ketiga, perhatikan, hati-hati untuk kaum hawa. Ummahat rahimahumullah, ini syariat. Jangan mengingkari ayat ini. Satu aja ayat diingkari sama dengan mengingkari ayat Al-Quran. Lantas seperti apa solusinya? Solusinya ayat ini kita yakini keabsahan dan kebenarannya dari firman Allah. Namun kami misalkan kaum hawa belum bisa mengamalkannya. Itu jawaban yang sangat cerdas. Ayatnya sahih, ayatnya benar, syariatnya benar, tapi belum bisa mengamalkan. Jangan menolak. Kalau menolak berarti menolak syariat. Ini yang paling banyak. Contoh yang kedua yang diingkari, tapi ini alhamdulillah ini tinggal sebagian saja. Semua sudah banyak sekali. Surat An-Nur ayat 31, ayat berkaitan dengan jilbab. Alhamdulillah sekarang Masya Allah kita bersyukur kepada Allah, para ummahat atau kaum hawa sekarang sudah Masya Allah luar biasa antusiasnya dengan berhijab. Namun masih disayangkan masih ada kaum hawa yang masih mengingkari syariat adanya berjilbab. Bahkan bukan hanya kaum hawa, kaum Adam pun masih banyak sekali yang mengatakan bahwa jilbab adalah budaya Arab. Tidak dikatakan ia adalah syariat. Nah, ini berarti bisa masuk ke golongan ini. Maka kita berlepas diri dari keyakinan dan pendapat-pendapat yang seperti itu. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah menyampaikan juga dua hal. Yang pertama, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib atas kalian. Ini berkaitan dengan ketika pemimpin yang memimpin itu melakukan kezaliman. Maka untuk menyelamatkan, penuhi hak-hak kalian. Apa yang wajib atas kalian? Yang wajib atas kita apa? Taat kepada ulil amri. Itu kewajiban kita. Kemudian setelah itu apa? Berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang menjadi hak kalian nanti? Pasti Allah akan penuhi. Jadi solusi ketika menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan atas pemimpin, seandainya ada pemimpin di sebuah negeri itu yang berbuat zalim, maka kewajiban kita kewajiban kita menaati para utusan
utusan yang disebut dengan Amirul Mukminin atau pemimpin. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sangat masyhur sekali bagi kaum muslimin. Kemudian ada hal yang ingin disampaikan, maksudnya adalah penulis menyampaikan al-haqqul ladzina 'alaikum, hak yang wajib atas kalian, maksudnya berupa ketundukan kepada para penguasa dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Jadi di dalam agama Islam haram bagi seseorang memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu begitu lalimnya, begitu zalimnya. Kemarin juga sudah ana sampaikan bagaimana Imam Ahmad ketika ia dizolimi hanya mempertahankan sebuah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah sampai ia masuk di penjara berperiode-periode penguasa itu. Kemudian para murid-muridnya, para jamaahnya, kalau orang sekarang mengatakan, ingin meminta fatwa agar diberikan fatwa untuk memberontak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, disuruh bersabar. Nanti pemimpin yang seperti apa itu? Pemimpin yang sudah mengambil banyak sekali hak-hak masyarakat. Tetapi di dalam hal ini kewajiban kita insya Allah nanti akan diterangkan panjang dan lebar. Berikutnya kandungan hadis. Ada beberapa kandungan hadis yang disampaikan oleh penerbit, yaitu sabar atas apa yang ditakdirkan Allah nan ridho kepada semua qada nan qadarnya, baik yang baik maupun yang buruk. Seperti apa ini? Seperti kondisi sekarang ini. Ya, umat manusia diuji melalui takdir Allah, yakni berupa COVID yang terus masih berlangsung meskipun waktu yang sangat lama sekali. Nah, ketika sudah terjadi, inilah disebut dengan takdir. Jadi kita bisa mengatakan takdir kalau semuanya sudah terjadi. Siapa yang mengingkari takdir berarti cacat dalam iman terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul bisa menerima takdir meskipun itu pahit sekali. Siapa sih orang yang nyaman dalam keadaan sekarang ini? Misalkan, maaf ya, kemana-mana harus pakai masker. Ya, secara kenyamanan pasti kurang nyaman. Tapi kesabaran disitulah harus dituntut. Keikhlasan saat inilah yang harus kita terus benahi. Dan ketawakalan kita saat inilah yang harus kita tingkatkan. Terus kita berdoa kepada Allah. Insya Allah yakin, seyakin-yakinnya di balik ini ada hikmahnya. Insya Allah yakin. Kemudian mari kita perhatikan berikutnya bahwa apa yang disampaikan Rasul
14 abad yang lalu, hari ini, saat ini terbukti ini menunjukkan bahwa di mukadimah tadi Rasul tidak menyampaikan apapun terkecuali karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya nanti baru kita terangkan secara mendetail. Ini secara garis besarnya aja. Ketika kita ingin selamat kondisi seperti ini, karena zaman penuh dengan fitnah, maka ketika kita ingin selamat fitnah sekarang, kalau digambarkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah laksana air yang luar biasa. Yang selamat ketika di zamannya Nabi Nuh adalah yang menaiki atau yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Sekarang fitnah tadi laksana air, kemudian kapal Nabi Nuh untuk umatnya Rasulullah, kapalnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang ingin selamat dari fitnah-fitnah ini, masuklah ke kapal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmi salafus salih, dengan pemahaman salafus salih. Insya Allah yakin kita bisa melihat dengan jernih mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah itu. Karena ketika standar kita pembenaran tidaknya, benar tidaknya, putih hitamnya, sesuatu itu sekarang sulit sekali untuk dideteksi. Karena alat ukur semuanya sudah terkontaminasi. Yang belum terkontaminasi siapa? Apa ini? Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun beberapa orang sudah mulai banyak yang mencoba mengaburkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi insya Allah tidak akan mampu. Kecuali dia bisa mengaburkan hanya tafsir-tafsirnya, terjemahan-terjemahannya. Tetapi Al-Quran aslinya yakin tidak akan bisa dikaburkan. Kenapa? Karena Al-Quran Allah yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Ini yang harus kita yakinkan di dalam diri kita, biar kita tidak termasuk orang-orang yang sangat khawatir. Jadi jangan khawatir. Silahkan dibuka Quran surat ke-15 ayat ke-9 tentang kemurnian Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jadi ma'asyar muslimin, jangan khawatir. Ya, Al-Quran akan dipalsukan, tidak akan. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga pasti dan yakin akan tahu apabila Al-Quran itu palsu. Gambaran sederhana, Allah mengirimkan para, lihat, dai-dai masih kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Mana ada kitab suci yang bisa dihafal oleh umatnya kecuali Al-Quran. Ya, anak ulang, Taurat, Zabur, Injil, tidak ada yang bisa hafal terkecuali satu orang yang hafal Taurat. Satu orang yang hafal Taurat, termasuk Nabi Musa sendiri
yang Allah berikan Taurat, tapi Nabi Musa juga tidak hafal. Yang hafal siapa? Yang hafal kitab Taurat. Uzair. Uzair itulah kenapa Uzair dikatakan anak Tuhan. Karena salah satu kelebihannya ia bisa hafal Taurat. Itu. Tapi lihat Al-Quran. Yang hafal gimana? Di Indonesia aja berapa ribu yang hafal Al-Quran. Padahal masih usia-usia sangat dini sekali. Itu. Contoh ketika kita hafal, anggaplah surat Al-Fatihah. Insya Allah hafal semua ya. Nah, misalkan gitu. Ketika surat Al-Fatihah dibaca salah saja, bukan dikurangi, bukan ditambah, salah membaca aja, kita tahu nggak? Tahu. Itu loh. Jadi contoh kecil saja. Maka Allah mengirim para penghafal-penghafal Al-Quran salah satunya untuk menjaga Al-Quran. Maka di sini kami, bukan aku. Beda dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku. Nah, di sini Allah mengatakan aku. Tapi di sini inna nahnu kami. Ya, jadi insya Allah itu nggak perlu khawatir. Kemudian berikutnya ini belum masuk materi ya, ini hanya ringkasan ini aja dulu. Kemudian berikutnya perintah untuk menyatukan jamaah kaum muslimin. Bagaimana nanti cara menyatukan kaum muslimin? Apakah disatukan dengan organisasi? Apakah disatukan dengan ini dan ini? Insya Allah nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci. Baik, kita akan membahas dari kandungan hadis. Ana akan membahas 2 poin. Poin pertama, ya, di kandungan hadis yang kedua tadi, kewajiban kita menaati pemimpin kaum muslimin. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang menghujat, mencaci dan seterusnya kepada ulil amri. Siapakah yang disebut dengan ulil amri? Mari kita sama-sama dengarkan. Namun sebelumnya, perintah dari Allah, kewajiban kita menaati ulil amri. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Iya, di ayat itu Allah menyampaikan khusus kepada siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi siapa yang terpanggil di sini? Semua orang yang beriman. Apa perintah Allah? Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasulnya, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ini baru definisi. Lantas apa yang dimaksud ulil amri di ayat ini? Ada 4 tafsiran ulama terhadap ulil amri. Yang pertama,
ulil amri adalah para ulama. Yang kedua, ulil amri adalah penguasa atau bahasanya umaro. Yang ketiga, ulil amri adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebut dengan ulil amri, makna ketiga adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ada lebih spesifik lagi yang namanya ulil amri, pendapat Ikrimah adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Inilah makna ulil amri. Ada 4. Namun kita akan lebih spesifik, yakni menurut fuqaha kaum muslimin. Fuqaha itu orang ahli fikih. Yang namanya ulil amri adalah al-hakim, yaitu penguasa. Ini menurut ahli fuqaha. Siapa yang disebut dengan penguasa? Orang yang dengannya terjaga stabilitas sosial di suatu negeri. Baik ia mendapat kekuasaannya dengan cara yang disyariatkan atau tidak, baik kekuasaan hukum menyeluruh semua negeri kaum muslimin atau terbatas pada satu negara saja. Inilah definisi penguasa. Jadi apakah menguasai seluruh wilayah kaum muslimin atau hanya terbatas satu negeri saja? Baik ia mendapatkannya dengan cara sesuai syariat atau tidak. Kalau sudah dibaiat, kalau sudah disahkan, maka itulah disebut ulil amri. Itu. Kemudian berikutnya, kalau begitu, poin kedua setelah tahu definisi, dalil ketaatan kepada ulil amri. Dalilnya sangat banyak sekali. Bu Dokter bisa di-share dulu ke grup. Untuk ikhwan yang biasanya nggak hadir, bisa dites dulu, akhi. Nggak hadir ya? Nggak apa-apa ya, nanti menunggu kebaikan dari ummahat nanti ya. Di sini dalil ketaatan ulil amri lebih dari 20 dalil. Ya, bisa dilihat di masing-masing di WA. Sengaja ini ana share karena biar tahu syariat Islam itu betul-betul wajib. Belum masuk ya? Sebentar. Oh iya, belum masuk dikarenakan masih pakai wifi rumah. Belum diganti, pantes belum masuk. Ya, sekarang insya Allah sudah masuk. Jadi di sini ma'asyar muslimin wa iyyakum, dalil-dalilnya ada 3 dalil secara garis besar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma' para ulama. Nanti bisa dibaca dulu sendiri di rumah ya.
Karena ini banyak sekali. Sengaja, sekali lagi, sengaja ana share guna untuk ini loh Islam. Kalau kita memberontak, kalau kita tidak taat kepada ulil amri, menyalahi syariat kita. Oleh karena itu, ana akan sampaikan satu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, usikum bitaqwallah wasma' wat ta'ah wa in amaru alaikum abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Tetaplah mendengar dan menaati walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak hitam dari Habasyah. Gambarannya apa? Pemimpin yang sangat jelek sekali gitu. Sudah budak. Namanya budak itu ya kalau belum dibebaskan nggak punya hak sama sekali. Dia bekerja pun ya untuk tuannya. Bahkan nggak ada harganya sama sekali. Zaman dahulu itu yang namanya budak seperti kita kalau melihat di pasar hewan diikat, ditawarkan seperti itu. Wallahu a'lam. Dari dalil-dalil yang begitu banyak, berarti kewajiban kita taat kepada ulil amri. Lantas, apakah ketaatannya itu mutlak? Semua harus kita taati? Mari kita lanjutkan. Berikutnya, bila ia memberikan keputusan atau perkara-perkara yang bertolak belakang dengan syariat, maka kita tidak boleh menaatinya. Tapi tidak boleh memberontak. Maknanya gimana ya? Tidak boleh menaati, tapi nggak boleh memberontak. Sabar atas itu. Baik, kita sampaikan dulu dalilnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2955, as-sam'u wa ta'atu haqq. Patuh dan taat pada pemimpin malam yu'mar bil ma'siyah, selama bukan dalam maksiat. Fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Jadi kalau gitu ketaatan dalam masalah yang ma'ruf. Itu. Yang sesuai dengan syariat. Namun saya tekankan tidak boleh memberontak. Di hadis yang lain, la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap ulil amri yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan masih sangat banyak sekali hal ini. Ini kalau memerintahkan maksiat. Kita tadi gimana? Tidak taat, namun tidak boleh memberontak. Lantas kalau mereka ulil amri ini bermaksiat, kalau tadi kan memerintahkan berbuat maksiat, maka kita nggak boleh mengikuti. Lantas bagaimana kalau ulil amri itu bermaksiat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, man ata'ani faqad ata'a Allah
wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad. Barang siapa yang taat kepada aku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku berarti ia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, yakni kaum muslimin, maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia bermaksiat kepadaku. Baik, apa maknanya? Ana akan ambil pendapat dari para ulama. Di antaranya Imam Al-Qadhi Ali bin Muhammad bin Abi Al-Ais Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan Abil Ais. Apa itu? Beliau rahimahumullah berkata, menjelaskan, hukum menaati ulil amri hukumnya wajib selama tidak dalam maksiat, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat dilipat gandakan pahalanya, dan seterusnya. Jadi ketika pemimpin melakukan kezaliman, maksiat, maka kita tidak boleh mengikutinya, tetapi kita sekali lagi harus bersabar.